Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Jumpa lagi di channel Success Before 30. Kali ini saya akan membahas ada beberapa hal yang sebetulnya kalau Anda yang usia 20-an, silakan tulis di kolom komen. Yang berapa yang belum usia 20-an atau masih 20-an sekian. Anda silakan tulis di kolom komen usia Anda sekarang berapa. Nah, di sini saya akan berikan Anda nasihat. Ada beberapa hal yang kalau Anda bisa hindari di usia 20, kamu bisa sukses tuh. Apa saja itu? Selain satu ini. Nah, jadi sahabat entrepreneur, sebetulnya orang sukses tidak akan melakukan 5 hal ini di waktu mereka usia 20-an. Saya sendiri juga pernah usia 20-an ya. Saya juga waktu usia 18, 19 itu saya juga sudah sibuk kuliah, saya juga sudah sibuk berbisnis. Artinya saya juga tidak sempat melakukan 5 hal ini. Tapi saya percaya 5 hal ini kebanyakan dilakukan oleh orang-orang teman-teman seusia kalian. Bagi mereka yang belum berbisnis dan memikirkan masa depannya. Nah, apa saja itu? Kalau Anda mau tahu, jangan lupa subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Baik. Yang pertama, mereka tidak peduli dengan teman-teman sebayanya. Maksudnya tidak peduli itu tidak terlalu mendengarkan kata-kata mereka. Jadi gini, kalau hari ini ada jualan, mungkin teman-teman kamu bully kamu. Jualan gitu. Nah, kamu nggak usah terlalu peduli. Anak-anak muda itu terlalu peduli dengan kata temannya. Ya, mereka takut kehilangan teman, terus nanti takut dicap sombong, takut dicap acu tak acu. Sehingga teman itu, anak muda itu seringkali bingung menentukan mana teman, mana yang teman bisa diajak maju, mana teman yang membangun masa depan. Saya sendiri juga, waktu usia 20-an, saya juga mengalami yang sama. Tapi sekali lagi, saya sadar, waktu saya umur 20-an, saya bilang, kalau saya nggak jualan, kalau saya nggak berbisnis, emang teman saya mau nanggung cicilan motor saya? Enggak kan? Emang teman saya itu mau nanggung kalau ibu saya sakit? Enggak kan? Emang teman saya mau nanggung biaya uang kuliah saya? Enggak kan? Nah ya sudah. Terus kalau teman saya nggak ikut bertanggung jawab, lah ngapain saya harus dengar kata mereka? Saya harus mendengarkan bulian mereka. Gitu. Nah ini sesuatu yang anak muda itu harus pahami betul. Ya, jadi Anda kalau memang sudah punya prinsip, so please jangan terlalu dengerin kata-kata teman kamu. Ya. Yang kedua, mereka tidak membiarkan orang lain menghambat masa depan mereka. Yes. Nah, jadi kalau Anda hari ini usia 20-an, memang seringkali Anda itu masih bimbang dengan tujuan hidup. Anda bingung dengan masa depan kalian. Sehingga saya ini hari ini mau kemana, setelah lulus saya kerja dulu, atau saya setelah ini bangun karir dulu, atau saya bisnis dulu, atau saya cari pengalaman dulu. Bingung terus. Ya kan? Dan juga ada pertanyaan seperti ini. Apakah nanti setelah saya tamat saya mau S2 lagi, ya kan? Kalau Anda masih punya nafkah, apakah saya hari ini orang tua Anda masih bisa? Nah, apakah seperti itu? Atau kalau tidak, Anda pasti rata-rata akan berkata seperti ini. Apakah nanti setelah saya tamat kuliah nanti saya ini menikah dulu? Nah, ini pertanyaan yang pasti masih membuat Anda bimbang. Nah, sekali lagi, kalau Anda tidak lakukan hal ini, orang sukses nggak terlalu peduli gitu. Ya, sekali lagi, do what you believe. Lakukan apa yang Anda percayai. That's it. Gitu ya. Kalau Anda yakin, nah intinya Anda itu harus punya prinsip. Nah, anak muda ini yang paling berat di prinsipnya. Ketika Anda sudah punya prinsip, teguhlah dengan prinsipmu, berani membangun prinsipmu, ini yang menjadi masalah. Nah, yang ketiga, mereka tidak berteman dengan pecundang atau mental miskin. That's it. Ya, mental pecundang atau mental miskin itu apa? Gampang, mental peminta. Ya. Biasanya kalau teman-teman kuliah itu atau teman-teman usia 20-an apa? Ayo ulang tahun minta ditraktir. Itu budaya Indonesia banget. Tuliskan di kolom komen siapa yang masih melakukan budaya itu. Kalau saya kalau nggak ada penghasilan, lebih baik saya nggak ngumpul. Kenapa? Mau dicap sombong, dicap miskin, I don't care. Yang penting saya nggak minta duit mereka. Nah itu prinsip. Loh Pak, terus nggak punya teman? Percaya, menurut saya nggak selalu. Saya pun dulu waktu SMA kuliah, saya juga punya teman-teman yang ngegeng. Ya, geng itu artinya mereka tuh golongan-golongan yang kalau kamu punya duit baru kamu bisa masuk gitu. Kalau kamu nggak punya duit kamu nggak bisa masuk. Nah sekarang saya untuk diterima di kalangan pertemanan itu, saya harus punya uang. Nah pertanyaannya saya sekarang satu. Lah terus kalau saya nggak punya uang gimana? Ya kalau mereka uangnya dapat dari mana? Dari orang tua mereka yang kaya raya lah. Kalau tidak. Nah, sekali lagi, anak muda ini suka bimbang di hal ini. Tapi orang sukses tidak lakukan. Sekali lagi, kenapa?
Saya percaya hari ini, saya cuma berteman sama apa? Impian dan masa depan saya. Karena saya kejar impian dan masa depan saya. Loh Pak, nanti teman-teman kuliah saya meninggalkan saya gimana? Teman-teman SMA saya ngecap saya sombong gimana? Loh sekali lagi, mereka nggak bertanggung jawab sama ongkos makan saya gitu loh. Mereka nggak bertanggung jawab sama biaya kos-kosan saya. Rumah saya ngontrak, orang tua lagi jatuh ini usahanya. Maka saya ini, mereka nggak bertanggung jawab sama masalah ini. Gitu. That's it. So, tuliskan di kolom komen ya, siapa yang ngalamin masa-masa seperti ini? Tolong tuliskan. Kebimbangan-kebimbangan seperti ini, itu jangan dibiarkan membabi buta. Maka seumur hidup, kalian tidak akan pernah bisa punya satu prinsip untuk membangun kesuksesan. Makanya, mungkin kalian tidak diterima di kalangan sosial tertentu, kalangan teman tertentu. Sudah. Biarin aja. Wah, temannya sama yang melarat semua. Ya sudah, biarin aja. Kenapa? Bahkan mungkin Anda nggak punya waktu berteman. Ya kan? Teman kamu cuma teman kerja, teman kantor mungkin. Harus jualan, nggak usah peduli gitu. Paham ya? Nah, ini sesuatu yang harus Anda miliki, prinsip seperti ini. Nah, seringkali anak muda itu bimbang, supaya saya diterima di kalangan pertemanan, waduh, supaya saya ini diterima, maka saya harus berpenampilan seperti kayak gengnya gitu. Dan geng itu membutuhkan biaya yang besar. Dan biaya dari mana gitu. Supaya saya diterima di lingkungan sosial saya, maka saya harus pakai motor. Supaya saya diterima di lingkungan sosial saya, maka saya harus berpenampilan yang mewah. Supaya saya diterima di lingkungan pertemanan geng saya harus pakai handphone yang mahal, iPhone X contohnya. Kalau tidak, saya tidak akan diterima di kalangan mereka. Bullshit semuanya. Sekali lagi, orang sukses tidak akan lakukan itu. Kenapa? Karena orang sukses dia akan jalanin. Loh Pak, bukan orang sukses kita harus networking dengan orang-orang yang lebih atas. Yes, networking apanya? Kalau Anda networking dengan cara berpikir, ya harusnya Anda networking bukan teman-teman seusia 20-an. Anda harus networking dengan ayahnya, dengan orang tuanya. Nah itu yang benar. Gimana orang tuanya bisa membuat anak-anaknya kaya raya? Karena saya nggak yakin kalau Anda hari ini berteman dengan anak-anak orang kaya, belum tentu mereka yang hebat, orang tuanya yang hebat. Nah itu tulis di kolom komen. Belum tentu anak orang kaya itu anak yang hebat, tapi orang tuanya yang hebat. Dan celakanya Anda berteman sama anak orang kaya yang taunya cuma minta duit sama orang tua. Wah, nih kena tampar nih. Tulis nih, di detik keberapa. Ya, jadi sekali lagi anak muda jangan lakukan kebodohan seperti itu di usia 20-an. Oke? Yang keempat, mereka tidak buang-buang waktu. Pasti. Karena mereka sadar mereka masih muda, mereka akan all out dan mereka tidak akan buang-buang waktu. Dan yang terakhir, mereka tidak pernah menyerah. So, 5 hal ini lakukan. Niscaya Anda akan mengalami suatu kemajuan di sebelum usia 30 tahun. Niscaya Anda akan sukses sebelum usia 30 tahun. Jadi nasihat-nasihat saya ini murni dari pengalaman saya pribadi. Saya hari ini, bagi teman-teman kuliah saya yang nonton channel saya mohon maaf, kalau waktu kuliah dulu saya nggak banyak berkumpul sama kalian. Nah ini saya bikin pengakuan dosa ini ya teman-teman. Karena saya sedang membangun karir dan masa depan saya. I'm sorry about that ya. Tapi hasilnya Anda bisa lihat 20 tahun kemudian gitu. Ya, saya nggak pernah pinjam duit sama teman saya 1 rupiah pun. Gitu, ya kan? Teman saya yang saya pernah pinjemin duit, ngaku deh, kayaknya nggak pernah deh. Ya kan, karena saya nggak mau repotin mereka gitu. Tapi duit teman kuliah yang pinjam duit saya banyak gitu. Balikin atau enggak saya sudah lupa ya, zaman dulu ya, saya udah lupa banget. Tapi intinya saya nggak pernah. Gitu, ya. Karena saya punya prinsip, saya nggak mau repotin siapa-siapa. So if you have a principle like this, kalau kamu punya prinsip seperti ini, you will be success. Tuh nasihat saya sebelum usia 30 tahun. Thank you. Jangan lupa subscribe, loncengnya diaktifkan. Demikian video kali ini saya buat. Ada 2 video lagi, silahkan ditonton. Suka? Gampang, tinggal share. Salam hebat, luar biasa.